kakak-kakak dan adik-adik, masih semangat belajar? Bertemu lagi dengan Kak Elisa dalam pembahasan cara membuat peta perjalanan. Sudah pernah kan adik-adik atau kakak-kakak mendapatkan tugas itu? Oke, sekarang kakak belajar bersama untuk membahas tentang bagaimana cara membuat peta perjalanan. Oke, silahkan perhatikan. Halo, bagaimana adik-adik hasil dari pembelajaran peta-peta kemarin atau tempo hari? Adik-adik sudah memahami ya. Sekarang kakak akan membantu adik-adik untuk belajar tentang pembuatan peta perjalanan berdasarkan dari hasil peta-peta yang sudah kita buat tempo hari. Oke, coba apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Siapkan penggarisnya, kemudian busur kalian bisa menggunakan busur yang 180 derajat, berarti menggunakannya harus ya diputar balik begini, ya kan? Kemudian bisa juga menggunakan yang lebih lengkap, yaitu busur 360 derajat atau yang disebut dengan protaktor, yang akan membantu adik-adik untuk memahami kelengkapan dari setiap derajat ini, sehingga akan lebih mudah kita untuk menentukan derajat yang kita cari setiap rute yang sudah kita bidik tadi. Oke, kita mulai ya dari dasar hasil pita-pita ini, kemudian kita akan pindahkan dalam membuat peta perjalanannya. Sudah siap adik-adik? Ya, siapkan dulu ya alat tulisnya sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, jangan lupa tempo hari Kak Eli sudah menyampaikan bahwa skala harus ditentukan. Ya, pada skala ini Kak Eli menentukan skala 1 banding 1000. Kita sudah menentukan skala 1 banding 1000. Ya, kita sudah tuliskan di peta-peta kita. Kemudian kita harus tentukan utara. Nih, di peta perjalanan kita sudah dari mana? Dari sudut 0 pada protaktor kita. Kemudian ya, kita harus coba menentukan titik bidik awal kita ya, untuk awal perjalanan ya, awal perjalanan kita nanti kita buat dari sini ya, yaitu dari gerbang sekolah. Kalau gerbang sekolah ini berarti sebuah lembaga, harus digambarkan seperti ini bentuknya. Oke, diarsir, kemudian diberi bendera. Udah ya, sudah ditentukan langkah awal, yaitu kita melihat di peta kita, yaitu arah bidik kita adalah pada pohon nyur, yang ternyata setelah kita amati dan kita bidik dengan kompas kita ternyata 290 derajat. Oke, kita cari di busur protaktor kita, di mana letaknya? 290 derajat. Nah, kita amati nih, nolnya sudah kita temukan di sini. Kemudian tinggal mencari lingkaran angka yang di dalamnya ya, yaitu 290 derajat. 290 derajat, jaraknya berapa? 170 meter. 170 meter pada skala berapa? 1 banding 1000. Oke, menjadi berapa kalau
peta perjalanan kita jadi jarak 17 cm. Oke, kita tentukan ini gambarnya. 17 cm pas ya di awal ya. Ini angka 17-nya. Oke, berarti di sini sudutnya. Dimana pohon nyur kita adalah di sini. Oke, kita beri titiknya, titik pohon nyur kita, yaitu ya pohon nyur kita di situ. Udah, kita tuliskan 290 derajat dan 170 meter. Jangan lupa apa yang kita jumpai dalam peta perjalanan. Ternyata sisi kiri kita bertemu sebuah lembaga, itu kecamatan. Oke, diarsir ya. Dan ada rumah penduduk. Ada rumah penduduk. Tidak seperti di peta harus ada keterangan. Di peta perjalanan tidak perlu, hanya gambarnya saja yang penting, yang membantu kalian untuk mengerti bahwa apa saja yang dilewati. Sebelah kanan apa yang kalian temukan? Itu ternyata ada sebuah rumah sakit. Bagaimana simbolnya? Ya, simbolnya seperti palang merah. Ya, palang merahnya seperti apa? Ya, ini ya bentuknya seperti ini. Oke, udah kita temukan. Nah, ini perjalanan yang pertama. Kemudian kita harus lanjutkan perjalanan kedua. Membidik apa ya? Pada titik sasaran kita adalah tiang listrik. Arahnya adalah 340 derajat. 340 derajat. Harus pastikan di titik nolnya ya. 340 derajat. Di mana posisi 340 derajat? Sudah posisi tepat ya ini. Ya, ternyata ada di sebelah sini. Ya. Sebelah sini. Kemudian berapa jaraknya yang ditempuh? 60 meter dalam sentimeter. Di peta perjalanan adalah 6 cm. Coba arahnya 6 cm, jangan sampai salah ya. Kita menuju 6 cm. Oke. Ini kita menuju 6 cm. Jangan lupa tetap dituliskan 340 derajat dan jarak 60 meter. Apa saja yang kalian jumpai? Ya, di sebelah kiri ada kebun rambutan. Bagaimana simbol kebun rambutan? Ya, jangan lupa harus dihafal ya simbol-simbolnya. Di sini ada tiang listrik lurus pada titik yang kalian dapatkan tadi. Harus ditulis tiang listrik ini. Udah. Ini perjalanan yang sebelah kanan. Kalian jumpai apa itu? Oh, ada rumah-rumah penduduk. Oke. Rumah penduduk diarsir ya.
Kemudian ada rumah penduduk lagi. Oke, sudah, langkah kedua sudah diselesaikan pada peta perjalanan kalian. Kita lanjutkan pada langkah yang ketiga. Pada langkah ketiga, kalian sudah melakukan membidik sasaran apa? Oh, kita temukan pada titik sasaran adalah pohon pinus. Kita menuju langkah yang ke-7. Oke. Langkah yang ke-7, sasarannya adalah kembali ke gerbang sekolah. Berapa arahnya? Ayo kita coba. Kita perhatikan ternyata arah 250. Kita harus cari ini. Di mana posisi 250? Pada 0 derajat. Ya, perhatikan 0 derajatnya pas ya, di utara. Selalu kita gunakan adalah angka yang di dalam. Oh, ini ternyata titiknya di sini. Kemudian kita temukan arahnya 250 derajat. Kemudian jaraknya berapa? Oh, jaraknya 100 meter. Berarti kalau 100 meter tinggal 10 cm. Kalau kalian tidak temukan tepat, berarti kalian membuat peta perjalanannya salah. Ini benar ya, pas 10 persis ya. Ya, ini pas gerbang. Jadi kalian membuat peta perjalanannya tepat. Sekarang tinggal kita beri terangannya, yaitu 250 derajat dan jaraknya adalah 100 meter. Kemudian apa yang kita jumpai? Oh, di sisi kiri kita ternyata kita temukan tempat ibadah. Tempat ibadah umat muslim dengan simbol ya seperti ini. Udah ya, kita temukan. Kemudian sisi kanannya adalah
Kebun belimbing. Wah. Sudah selesai PR kalian atau pekerjaan kalian membuat peta perjalanan sesuai dengan hasil dari peta kalian pindahkan pada peta perjalanan. Dicek ulang apa yang salah atau apa yang kurang. Udah, kita sudah tuliskan semua, oke. Nah, tinggal kalian serahkan pada pembina atau kakak pembina kalian atau kakak-kakak yang mendampingi kalian dalam berlatih membuat peta perjalanan. Nah, gimana tadi kakak-kakak? Sangat jelas kan? Dan sangat mudah ya? Ayo kita semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa. Kita senantiasa menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka.